Selamat siang Pak Hans dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Usada dengan NIM akhir 021. Saya Nika Denia dengan NIM akhir 032. Saya Ines Restanti dengan NIM akhir 013. Mari kita mulai presentasi hari ini. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing atau job costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan atau job yang terpisah. Suatu pesanan adalah output yang didefinisikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu item persediaan. Hal ini berbeda dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, yang dimana biaya diakumulasikan untuk suatu operasi atau subdivisi dari suatu perusahaan seperti departemen. Disimpulkan bahwa dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Dalam job order costing, penghitungan HPP atau cost of goods sold digunakan ketika produk yang dibuat oleh perusahaan diproduksi ketika ada pesanan atau job dari pelanggan. Maka, bila tidak ada pesanan, maka tidak akan mengadakan suatu produksi. Agar perhitungan biaya berdasarkan pesanan menjadi lebih efektif, pesanan harus dapat didefinisikan secara terpisah. Agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan usaha yang diperlukan. Contohnya nih, jika suatu percetakan secara simultan atau secara serempak mempersiapkan pesanan untuk label, kertas kado, dan gambar tempel, maka selain pesanan-pesanan tersebut dapat dengan mudah dibedakan berdasarkan tampilan fisiknya. Biaya per unit dari pesanan-pesanan tersebut juga berbeda, sehingga perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat digunakan. Rincian mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan atau job cost sheet, yang dimana dapat berbentuk kertas atau elektronik. Meskipun banyak pesanan dapat dikerjakan secara simultan atau serempak, setiap kartu biaya pesanan mengumpulkan rincian untuk satu pesanan. Isi dan pengaturan dari kartu biaya pesanan berbeda dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Berikut merupakan contoh dari kartu biaya pesanan. Bagian atas merupakan bagian 1 dalam kartu biaya pesanan atau disebut juga dengan header. Di sebelah kiri menerangkan nama perusahaan dan alamat lengkapnya, nama pemesan, nama produk, spesifikasi produk, jumlah barang yang dibuat dalam job, berapa banyak. Kemudian sebelah kanan menjelaskan nomor job, tanggal pemesanan, tanggal dimulai pekerjaan, tanggal diinginkan selesai dari pelanggan, dan tanggal penyelesaian pemesanan. Bagian berikutnya merincikan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dibebankan ke pesanan tersebut. Gambar ini mengasumsikan operasi yang tidak terdepartementalisasi dalam kartu biaya pesanan untuk operasi yang terdepartementalisasi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh setiap departemen atau pusat biaya diidentifikasikan secara terpisah. Beberapa kartu biaya pesanan memiliki bagian tambahan seperti bagian bawah dari kartu biaya pesanan yang ditunjukkan pada gambar yang mengikhtisarkan biaya produksi, menunjukkan beban pemasaran dan administratif serta laba, dan membandingkan estimasi biaya dengan biaya aktual. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan. Sebagai akibatnya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat dipandang dalam 3 bagian yang saling berhubungan. Akuntansi bahan baku memelihara catatan persediaan bahan baku, membebankan bahan baku langsung ke pesanan, dan membebankan bahan baku tidak langsung ke overhead.
Akuntansi tenaga kerja memelihara akun-akun yang berhubungan dengan berbagai gaji, membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan, dan membebankan tenaga kerja tidak langsung ke overhead. Akuntansi overhead mengakumulasikan biaya overhead, memelihara catatan terinci atas overhead, dan membebankan sebagian dari overhead ke setiap pesanan. Dasar dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan 8 tipe ayat jurnal akuntansi, yaitu yang pertama, pembelian bahan baku, kedua, pengakuan biaya tenaga kerja pabrik, ketiga, pengakuan biaya overhead pabrik, keempat, penggunaan bahan baku, kelima, distribusi beban gaji tenaga kerja, keenam, pembebasan estimasi biaya overhead, ketujuh, penyelesaian pesanan, kedelapan, penjualan produk. Tipe 1 sampai 3 merupakan ayat jurnal yang umum baik untuk perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun untuk perhitungan biaya berdasarkan proses. Kemudian tipe 1, 2, dan 8 pada umumnya dicatat selama periode akuntansi pada tanggal terjadinya transaksi atau tidak lama setelah transaksi tersebut terjadi. Tipe 4 sampai 7 seringkali dicatat hanya dalam bentuk ikhtiar pada akhir suatu periode, dan tipe 3 dicatat baik selama maupun pada akhir suatu periode. Sekarang saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk bahan baku. Pertama, pembelian bahan baku atau materials. Akuntansi biaya untuk pembelian bahan baku adalah sama dengan akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual. Pencatatan jurnal yaitu material di debit dan account payable di kredit bila pembelian dilakukan secara kredit. Dan bila pembelian dilakukan secara tunai, maka akun cash berada di kredit. B. Penggunaan bahan baku langsung untuk pesanan dikeluarkan ke pabrik berdasarkan bukti permintaan bahan baku. Dokumen ini berisi nomor pesanan, tipe, dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Satu kopi dikirim ke gudang untuk mengumpulkan item, kuantitas, dan biaya dicatat dalam bukti permintaan dan akun terkait. Satu salinan dari setiap bukti permintaan bahan baku dikirim ke Departemen Biaya untuk diurutkan dan dicatat. Ini membantu mengakumulasikan kuantitas dan biaya bahan baku untuk setiap pesanan. Jika bahan baku dikembalikan, akan disesuaikan. Bukti permintaan bahan baku digunakan untuk mengeluarkan bahan baku tidak langsung dan perlengkapan. Perlengkapan yang tidak dipakai di pabrik dibebankan ke akun beban pemasaran atau administrasi. Jika digunakan di pabrik, perlengkapan dibebankan ke akun pengendalian overhead pabrik. Saat menggunakan bahan baku tidak langsung, akun factory overhead control berada di debit dan material di akun kredit. Berikut merupakan gambar bahan baku yang dibeli dan digunakan. Perlu diperhatikan, dalam penggunaan bahan baku bisa saja tidak hanya diperuntukkan untuk satu job, namun bisa beberapa job. Dalam kasus ini terdapat 3 job, yaitu 5574, 5575, dan 5576. Jadi, material 31.000 dimasukkan ke dalam masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai dalam transaksi ini adalah permintaan barang baku diurutkan dengan job number dan diinput ke dalam job cost sheet atau kartu biaya pemesanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi untuk tenaga kerja. Di banyak perusahaan, mesin absensi mencatat waktu kedatangan dan waktu peluang dari setiap karyawan pada kartu absen individual yang bisa berbentuk kertas atau elektronik. Dengan demikian, kartu absen menunjukkan viral waktu kerja dan digunakan untuk menghitung penghasilan dan karyawan dengan upah per jam. Selain kartu absen, karyawan juga harus mengisi kartu jam kerja, yaitu dokumen yang mencatat waktu kerja dan dihabiskan untuk tugas tertentu. Kartu jam kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung, di mana waktu yang digunakan karyawan dalam proses produksi atau produk atau layanan. Biayanya termasuk dalam biaya produk langsung. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu
waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan produksi, seperti pemeliharaan mesin, pengawasan, dan administrasi. Biaya ini dibedakan ke beban pemasaran atau administrasi. Untuk akuntansi tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja yang terjadi. Setiap periode pembayaran gaji perusahaan mencatat kewajiban gaji dan pembayaran lainnya dalam jurnal serta mempostingnya ke buku besar. Seperti di bab 4, beban gaji yang masih harus dibayar merupakan satu-satunya kewajiban yang diilustrasikan di sini, sehingga seluruh beban gaji akan dikreditkan ke akun beban gaji yang masih harus dibayar atau kewajiban, sementara akun beban gaji didebit untuk mengakumulasikan biaya tenaga kerja sebelum didistribusikan ke akun biaya terkait, biasanya di akhir bulan. Sebagian karyawan menerima gaji bulanan, sementara yang lain bisa dibayar lebih sering. Ini mengakibatkan percatatan gaji dilakukan beberapa kali dalam sebulan, selain jurnal akural di akhir bulan. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Sebagai contoh, Rayburn Company membayar pekerja pabrik hanya sekali dalam sebulan. Pada 31 Januari, perusahaan mencatat beban gaji pabrik sebesar $31.000 yang akan dibayarkan pada awal Februari. Pencatatan ini memastikan biaya tenaga kerja dihitung dengan benar dan sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Ayat jurnal umumnya adalah sebagai berikut, di mana beban gaji didebitkan $31.000 dan beban gaji yang masih harus dibayar dikreditkan $31.000. Baik, yang kedua, kita masuk dalam biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Sebagian besar perusahaan mendistribusikan biaya tenaga kerja secara bulanan. Data dari kartu jam kerja dikategorikan berdasarkan pesanan, kemudian dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan dan dicatat dalam jurnal umum. Distribusi biaya tenaga kerja di Rayburn Company. Pada bulan Januari, Rayburn Company mencatat tenaga kerja langsung sebagai berikut. Pesanan nomor 5.574 senilai $51.568. Pesanan nomor 5.575 senilai $22.832. Pesanan nomor 5.576 senilai $2.600. Tenaga kerja tidak langsung senilai $4.000. Total tenaga kerja langsung sebesar $27.000 dibebankan ke akun barang dalam proses, sedangkan tenaga kerja tidak langsung sebesar $4.000 dicatat sebagai pengendali overhead pabrik. Perusahaan yang lebih otomatis, tenaga kerja langsung bisa sangat sedikit. Dalam kasus ini, semua tenaga kerja pabrik diperlakukan sebagai tenaga kerja tidak langsung, sehingga tidak dibebankan ke pesanan tertentu, tetapi hanya ke biaya konversi dalam kartu biaya pesanan. Ayat jurnal yang digunakan yaitu barang dalam proses didebit senilai $27.000 dan beban gaji dikredit senilai $27.000. Pengendalian overhead pabrik didebit senilai $4.000 dan beban gaji dikredit $4.000. Jurnal-jurnal tersebut menyebabkan saldo beban gaji menjadi nol dan membebankan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung ke akun biaya yang sesuai. Berikut ini gambar akuntansi untuk tenaga kerja. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa biaya tenaga kerja yang didistribusikan tidak hanya memiliki satu job, tetapi bisa berbeda job. Dalam kasus ini terdapat 3 job, yaitu nomor 5.574, 5.575, dan 5.576. Jadi, beban baku 27.000 dimasukkan ke dalam masing-masing job yang terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik.
Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan tetapi terjadi dalam proses produksi atau di luar pemasaran dan administrasi. Kurangnya penelusuran langsung menyebabkan akuntansi untuk biaya overhead menjadi sangat berbeda. Hal ini disebabkan terutama karena pesanan yang dimainkan oleh bukti permintaan bahan baku dan kartu jam kerja tenaga kerja langsung. Tidak terdapat pendanaannya dalam akuntansi untuk biaya overhead. Oleh karena itu, biaya overhead diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu dan total biaya overhead kemudian dialokasikan ke semua pesanan. Dalam akuntansi untuk biaya overhead pabrik terdapat biaya overhead aktual. Beberapa biaya overhead aktual seperti bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung dicatat pada saat terjadinya atau melalui ayat jurnal periodik, seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Lainnya seperti penyusunan dan asuransi yang jatuh tempo dicatat hanya melalui ayat jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir suatu periode akuntansi. Ray-Ban Company menghitung penyusutan pabrik sebesar $4.929 dan asuransi pabrik yang jatuh tempo sebesar $516. Untuk bulan tersebut, ayat-ayat jurnal untuk biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian overhead pabrik didebitkan senilai $4.929 dan akumulasi penyusutan mesin dikreditkan senilai $4.929. Dan yang kedua, pengendalian overhead pabrik didebitkan $516 dan asuransi dibayar di muka dikreditkan $516. 4 biaya overhead yang telah diilustrasikan: bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin dan asuransi. Satu kategori seperti tenaga kerja tidak langsung dapat dibagi-bagi menjadi banyak bagian atau penanganan bahan baku, kebersihan, pengiriman, inspeksi, dan lain-lain, masing-masing dengan catatan pembantu yang terpisah. Ada banyak lagi biaya overhead seperti pajak properti, sewa, asuransi bangunan, penyusutan bangunan, biaya pensiun, asuransi kesehatan, tunjangan cuti, listrik dan air, serta pembelian jasa seperti keamanan dan perbaikan. Tidak terdapat konsep tambahan yang terlibat dalam akuntansi untuk biaya-biaya overhead ini. Dalam setiap kasus akun pengendalian overhead pabrik didebit dengan rincian buku, pembantu juga dicatat dan kreditnya ke akun aset yang sesuai. Misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Akun kewajiban misalnya utang pajak, properti, utang usaha, atau akun-akun lain misalnya beban gaji, akumulasi, penyusutan. Baik, lalu kita masuk ke estimasi biaya overhead yang dialokasikan. Biaya utama dari suatu pesanan ditentukan dari bukti permintaan bahan baku dan kartu jam kerja. Menentukan jumlah overhead yang akan dibebankan adalah lebih sulit. Beberapa biaya overhead seperti sewa dan asuransi bersifat tetap tanpa mempedulikan jumlah produksi. Lainnya seperti listrik dan lem akan bervariasi dengan kuantitas produksi. Biaya overhead seperti usaha pembersihan besar-besaran dan remodeling sifatnya tidak rutin atau musiman. Keduanya memberikan manfaat bagi seluruh proses produksi, tetapi biayanya bisa saja terjadi ketika beberapa pesanan ada dalam produksi dan tidak terjadi pada waktu-waktu lain. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dari akuntansi biaya overhead, semua biaya overhead didistribusikan ke semua pesanan. Jumlah yang dibebankan adalah sesuai dengan proporsi dari suatu aktivitas seperti penggunaan tenaga kerja langsung, penggunaan mesin, waktu proses penggunaan bahan baku, atau kombinasi dari dua atau lebih aktivitas-aktivitas tersebut. Ketika otomatisasi meningkat dan penggunaan tenaga kerja langsung menurun, jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung kecil kemungkinannya menjadi aktivitas yang dipilih. Sebaliknya, jam mesin, waktu proses, biaya bahan baku, atau berat bahan baku menjadi aktivitas yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipilih.
Aktivitas yang dipilih disebut dasar alokasi overhead atau overhead allocation base, atau singkatnya dasar alokasi. Dasar alokasi yang dipilih sebaiknya merupakan aktivitas yang paling berkaitan dengan biaya yang dialokasikan, yaitu aktivitas yang tampaknya paling memicu terjadinya sebagian besar biaya overhead. Total overhead dibagi dengan total dasar alokasi, dan rasio yang dihasilkan disebut tarif overhead atau overhead rate. Tarif ini dikalikan dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan oleh suatu pesanan, dan hasilnya adalah beban overhead untuk pesanan tersebut. Misalnya saja, jika tarif overhead adalah $5 per jam mesin, dan suatu pesanan tertentu menggunakan 100 jam mesin, maka biaya overhead sebesar $500 akan dibebankan ke pesanan tersebut dari tarif per jam dikali dengan pesanan tersebut berapa lama menggunakan mesin. Overhead dibebankan dapat dihitung dengan cara yang sama untuk semua pesanan dan dicatat dalam kartu biaya pesanan dari masing-masing pesanan. Overhead yang dibebankan ke semua pesanan yang dikerjakan selama suatu periode di debit akunnya barang dalam proses dan kreditnya overhead pabrik dibebankan. Lalu overhead pabrik dibebankan biasanya ditutup ke pengendali overhead pabrik pada akhir tahun. Untuk ilustrasinya, diasumsikan bahwa sebuah perusahaan menutup overhead pabrik dibebankan setiap bulan. Jika ayat jurnal sebelumnya sebesar $13.200 merupakan satu-satunya pembebanan overhead di bulan itu, ayat jurnal penutupnya adalah overhead pabrik dibebankan di debit dan pengendali overhead pabrik di kredit masing-masing $13.200. Untuk akun overhead dibebankan sendiri memiliki keuntungan dalam hal memisahkan catatan overhead dibebankan dengan overhead aktual. Catatan terpisah memudahkan manajer mengevaluasi tarif overhead dengan cara membandingkan total overhead dibebankan dengan overhead aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Gambar di atas menunjukkan beban overhead aktual yang dikeluarkan dan beban overhead yang diestimasikan dengan saldo debit sebesar $2.245 di pengendali overhead pabrik, mengindikasikan bahwa overhead yang terjadi melebihi jumlah yang dibebankan, yaitu overhead yang dibebankan terlalu rendah sebesar $2.245. Overhead yang dibebankan terlalu rendah diinterpretasikan sebagai varian biaya yang tidak menguntungkan. Signifikansi dari saldo overhead yang dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika saldonya di akhir tahun kecil, biasanya saldo tersebut ditransfer ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold di akhir tahun. Dalam contoh Rayburn Company, hal tersebut dilakukan dengan mendebit harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan mengkredit pengendali overhead pabrik, masing-masing sebesar $2.245. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Saat pesanan diselesaikan, kartu biaya pesanannya dipindahkan dari kategori dalam proses ke pekerjaan yang sudah selesai. Ketika suatu pesanan diselesaikan, untuk mengisi kembali persediaan barang jadi, maka kuantitas dan biayanya dicatat pada kartu barang jadi yang merupakan akun buku pembantu yang mendukung akun barang jadi. Sebagai contohnya, perusahaan A menyelesaikan pesanan nomor 74 dan 75 selama bulan Januari dengan biaya masing-masing sebesar $5.254 dan $56.926. Total sebesar $56.926 untuk pesanan nomor 75 merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku sebesar $24.070, biaya tenaga kerja langsung sebesar
$22.832 dan biaya overhead sebesar $10.024 yang dibebankan ke pesanan nomor 75. Suatu pesanan untuk pelanggan tertentu dapat dikirimkan langsung ketika pesanan sudah diselesaikan sehingga tidak pernah dibukukan sebagai persediaan barang jadi. Penjualan dan cost of goods sold dicatat ketika pesanan ditransfer dari barang dalam proses. Oleh karena pesanan nomor 74 dikirimkan langsung ke perusahaan B pada tanggal 18 Januari, maka pesanan tersebut tidak dimasukkan dalam ayat jurnal yang mentransfer pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi. Hanya pesanan nomor 75 ditransfer ke barang jadi. Pesanan nomor 75 ditransfer ke barang jadi untuk mengisi persediaan, dan ayat jurnal yang dicatat adalah dengan mendebit akun barang jadi dan mengkredit akun barang dalam proses. Jika tujuan dari pesanan yang sudah selesai adalah untuk mengisi kembali persediaan dari suatu komponen yang digunakan untuk membuat produk lain, maka biaya dari pekerjaan yang sudah tersebut dibebankan ke akun bahan baku dan bukannya ke akun barang jadi. Selanjutnya ada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Dalam bisnis jasa, tenaga kerja langsung dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja biasanya lebih besar daripada biaya-biaya lain, seringkali dengan selisih yang cukup jauh, sehingga tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Satu-satunya item yang tertinggal untuk dibebankan ke pesanan adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke pesanan selain tenaga kerja. Tetapi dalam bisnis jasa, ada banyak biaya yang bisa ditelusuri secara langsung selain tenaga kerja, seperti biaya perjalanan, makanan, telepon, fotokopi, dan lain-lain. Dalam menelusuri biaya-biaya ini ke pesanan, hubungan penting dalam sistem akuntansi adalah fakta bahwa banyak dari biaya dikeluarkan oleh karyawan yang kemudian meminta penggantian dalam bentuk uang tunai. Misalnya saja, seorang karyawan yang mengeluarkan biaya yang dapat diganti seperti makanan, perjalanan, atau representasi biasanya diharuskan untuk melaporkan tanggal pengeluaran, nama klien atau nomor pesanan, jenis biaya, dan bukti asli untuk jumlah besar. Informasi tersebut memberikan legitimasi atas penggantian kembali dan memungkinkan biaya ditelusuri secara langsung ke setiap pesanan. Gambar di atas merupakan kartu biaya pesanan untuk bisnis jasa yang digunakan oleh firma hukum bagi pengacara untuk mencatat biaya yang terkait dengan suatu penugasan hukum. Dalam kartu ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada identitas atau header kartu, dengan di dalamnya ada nama klien, jenis penugasan, nomor penugasan, tanggal kontrak, dan partner pengawas. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah waktu partner atau pengacara senior dan waktu rekanan atau pengacara junior. Bagi pengacara senior, di dalamnya terdapat periode yang berakhir, jumlah jam kerjanya ada 30 jam, tarif per jamnya $150, dan total biayanya $4.500. Yang kedua, waktu rekanan atau pengacara junior. Periode yang berakhirnya sama seperti pengacara senior, jumlah jam kerjanya 200 jam, tarif per jamnya $60, total biayanya menjadi $12.000. Yang ketiga, biaya lain-lain seperti perjalanan, makanan, fotokopi, telepon, detektif, dan saksi. Lalu dijumlahkan hasilnya menjadi total biaya lain-lain. Yang terakhir adalah total keseluruhan biaya penugasan, yaitu total biaya tenaga kerja, partner ditambah dengan rekanan, lalu ditambah dengan total biaya lain-lain, dan hasilnya adalah total keseluruhannya.
dari kartu order jasa ini mencerminkan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing yang menghitung total biaya tenaga kerja langsung dan biaya tambahan lain yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.